Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Kurikulum in Health akan mempresentasikan tentang materi Kurikulum 2013 dengan anggota kelompok kami, yaitu Amanda Yuri Almatia Al-Fikri, yang kedua ada Lintang Aulia Maharani, dan yang ketiga ada Carissa Widyawardani. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh rekan saya Carissa Widyawardani. Ya, baik. Untuk materi awal akan saya sampaikan, yaitu mengenai topik utama Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum nasional yang telah dikembangkan bertahun-tahun, telah memenuhi 2 dimensi kurikulum, yaitu rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Lalu selanjutnya, yaitu karakteristik kurikulum 2013. Yang pertama ada pengembangan kompetensi berimbang, mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan media sosial, pengetahuan dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan di masyarakat. Lalu selanjutnya ada kontekstualisasi sekolah, menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar agar peserta didik mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Lalu selanjutnya ada fleksibilitas waktu, yaitu seperti memberi waktu yang cukup leluasa dan mengembangkan sikap serta kemampuan dan juga pengetahuan murid. Lalu selanjutnya ada kompetensi yang rinci, mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Lalu selanjutnya ada kompetensi inti sebagai unsur perorganisasi, mengembangkan kompetensi inti kelas menjadi unsur perorganisasi atau organizing element kompetensi dasar. Lalu yang terakhir ada akumulatif, saling memperkuat dan saling memperkaya, mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada prinsip akumulatif yang mengembangkan kompetensi dasar beberapa pada prinsip akumulatif saling memperkuat, reinforce, dan memperkaya, enrich, antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan atau organisasi horizontal dan vertikal. Lalu untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk waktu dan tempat saya persilakan. Lalu yang selanjutnya adalah hakikat dari kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berbasis karakter dan kompetensi. Kurikulum 2013 tidak hanya menekankan pada penguasaan kompetensi siswa, melainkan juga pembentukan karakter. Yang kedua adalah kerangka dasar dalam sebuah kurikulum. Kerangka dasar kurikulum mengarahkan kompetensi yang perlu dikuasai peserta didik, karakter yang perlu dibangun dan dikembangkan, serta materi pelajaran yang perlu dipelajari serta peserta didik. Kerangka dasar kurikulum juga mengatur prinsip-prinsip yang perlu menjadi acuan guru ketika merancang pelajaran dan asesmen. Yang ketiga, landasan dari kurikulum 2013. Penyusunan kurikulum 2013 didasarkan pada 3 aspek yang merupakan pengembangan kurikulum, yaitu aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek konseptual. Aspek filosofis memaknai bahwa pendidikan berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, serta kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Lalu di sini ada 14 prinsip kurikulum 2013. Yang pertama, dari siswa diberitahu menuju siswa mencari tahu. Lalu dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber. Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Lalu yang keempat, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Lalu ada dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Mata pelajaran dalam pelaksanaan kurikulum 2013 menjadi komponen sistem yang terpadu. Dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif, lalu peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal atau hard skills dan keterampilan mental atau soft skills.
Pembelajaran yang mengutamakan pembudidayaan dan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat. Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran. Pembelajaran berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Pembelajaran menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Lalu yang terakhir, pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa. Lalu, menurut Kepmendikbudristek nomor 56 M 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Kurikulum yang dimaksud adalah kurikulum 2013 secara utuh, kurikulum 2013 yang disederhanakan, dan juga kurikulum merdeka. Agar peserta didik bisa mencapai tujuan dan juga capaian pembelajaran, terdapat beberapa prinsip pembelajaran yang perlu diterapkan pada kurikulum pemulihan pembelajaran. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, di sini ada 5 prinsip pembelajaran. Yang pertama ada mempertimbangkan tahapan dan capaian peserta didik. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Lalu ada membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Pembelajaran juga dirancang agar pola pikir peserta didik bisa terbentuk untuk terus belajar. Maka dari itu, pendidik bisa membangun kapasitas peserta didik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Lalu ada mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik menjadi salah satu faktor keterampilan pembelajaran. Maka dari itu, penting pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kompetensi dan juga karakter dari peserta didik. Selanjutnya ada menerapkan pembelajaran yang relevan. Pembelajaran yang relevan yang dimaksud di sini adalah sebuah pembelajaran yang dirancang sesuai konteks lingkungan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Jadi, peserta didik akan menangkap materi yang disampaikan karena merasa berhubungan dengan pembelajaran yang diberikan. Lalu ada berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Prinsip pembelajaran yang terakhir adalah berorientasi pada masa depan berkelanjutan. Hal yang ingin ditekankan di sini adalah menanamkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan dan masa depan bumi. Selanjutnya, berikut yakni kelebihan dari kurikulum 2013 dan kurikulum sebelumnya. Selain memudahkan proses pembentukan karakter, kurikulum 2013 juga memiliki keunggulan dari sisi mendorong siswa untuk lebih aktif. Karena kurikulum ini didesain secara khusus agar siswa lebih inovatif dan kreatif di dalam berbagai hal, khususnya dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi saat proses pembelajaran. Keunggulan kurikulum 2013 yakni siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah. Lalu adanya penilaian dari semua aspek meliputi nilai kesopanan, religi, praktek, sikap, dan lain-lain. Yang terakhir ada munculnya pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti yang telah diintegrasikan ke dalam semua program studi.
Nah, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Wakatu. Pertanyaannya, apakah kurikulum 2013 sudah sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum? Jelaskan. Nah, untuk jawabannya, pengembangan kurikulum 2013 sudah sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum, meliputi prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efektivitas, serta efisiensi. Namun demikian, kurikulum yang baik ini harus pengimplementasiannya. Untuk mematangkan dan mensukseskan pengimplementasian kurikulum 2013 dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama, melakukan uji coba terlebih dahulu di sejumlah sekolah yang menjadi pilot project para guru dan membekali guru dengan kompetensi dan skill yang memadai. Yang ketiga, mengembangkan buku siswa dan pedoman guru 2013. Yang keempat, membenahi konsep ujian nasional atau UN, tidak hanya fokus pada pengembangan aspek kognitif dan akademis saja, namun juga dengan 4 cara tersebut, kurikulum 2013 dapat diimplementasikan secara optimal sehingga dapat menguatkan penanaman pendidikan karakter bagi siswa. Sekian dari saya, berikutnya rekan saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Silakan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ulrianto Koda. Pertanyaannya, apa yang menjadi dasar sehingga aspek yuridis, aspek filosofis, dan aspek konseptual menjadi landasan dari kurikulum 2013, dan apa keberkaitan ketiga aspek tersebut sehingga bisa dijadikan landasan kurikulum 2013? Untuk jawabannya sendiri, landasan kurikulum 2013 dibangun agar mengembangkan kurikulum dapat menjawab tantangan masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogi, kompetensi masa depan, serta fenomena negatif yang mengemuka. Penyusunan kurikulum 2013 didasarkan pada 3 aspek yang merupakan landasan pengembangan kurikulum, yaitu aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek konseptual. Aspek filosofis memaknai bahwa pendidikan berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, serta kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Selain itu, kurikulum berorientasi pada pengembangan kompetensi. Aspek konseptual berarti kurikulum memiliki relevansi. Modelnya berbasis kompetensi, tidak hanya merupakan sekedar dokumen, dan proses pembelajarannya mencakup aktivitas belajar serta output dan 100 humaniora. Aspek yuridis terkait dengan RPJMN 2010-2014, sektor pendidikan, dan Inpres nomor 1 tahun 2010. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa dijawab dengan teman saya. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Marcelina Tadahaingu, apa perbedaan dari kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya yang dipakai satuan pendidikan dan siapa yang harus berperan aktif dalam pelaksanaan di kurikulum 2013? Baik, jadi pelaksanaan kurikulum 2013 bertujuan untuk membentuk kompetensi dan karakter peserta didik dalam mencapai tujuan dari kurikulum 2013. Maka dilakukannya penyempurnaan pada standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan pengembangan nilai pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Pelaksanaan kurikulum 2013 juga bertujuan untuk membentuk kompetensi dan karakter peserta didik dalam mencapai tujuan untuk penyempurnaan standar dari sikap, pengetahuan, keterampilan, dan juga nilai kompetensi lulusan dari murid. Baik, untuk berdasarkan analisis data yang diperoleh dari beberapa kesimpulan terkait peran guru dalam implementasi kurikulum 2013, yaitu seperti guru melakukan diskusi dalam proses penyusunan RPP,
lalu ada guru menyusun RPP melalui langkah-langkah yang sesuai, lalu yang selanjutnya ada guru yang melaksanakan pembelajaran secara rinci dan juga guru sebagai fasilitator, yakni adalah merupakan orang-orang yang berperan aktif, bukan orang-orang ya, seperti satuan pendidikan yang berperan aktif dalam pelaksanaan kurikulum 13, yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, dan juga ada banyak pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Di antaranya ialah kepala sekolah, komite sekolah, dan juga siswa, lalu ada sebagai manajer kepala sekolah yang bertanggung jawab atas manajemen sekolah. Sekian dari pertanyaan yang sudah ditanyakan dari Mas Irna Tadahaimu. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.